Tiba-tiba langkah aku melambat Nadia. Terus ada rasa aneh yang ngejalar dari kaki naik ke badan aku Nadia. Terus sekujur tubuh aku mendadak berat, napas aku ikut tertahan dan dalam hitungan detik aja setelah aku ngerasain yang pertama itu, hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Wah, di malam ini aku akan kembali lagi membawakan kisah horor Wawa part 367 ya. Sebelum masuk ke ceritanya, aku mau nanya dulu sama kalian, di daerah kalian ini ada urban legend yang terkenal sejak kalian masih kecil nggak, Wak? Terus kalian percaya nggak sama urban legend itu? Nah, cerita kali ini, Wak, dialami sama Wawa kita yang berkaitan sama sosok urban legend penunggu jembatan di kampung halamannya. Yang dari kecil cerita soal urban legend ini emang udah lama kali Wawa dengar dan memang seterkenal itu Nat kisahnya. Awalnya Wawa ini cuma nganggap ya udah cuma cerita biasa aja untuk nakut-nakutin anak kecil ya kan. Tapi pas Wawa udah dewasa, Wak, ternyata Wawa ngalamin sendiri kejadian horor yang berkaitan sama si urban legend itu tadi. Bahkan kejadian horor yang menimpa si Wawa ini bikin Wawa takut, traumanya tuh sampai sekarang. Penasaran sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Mas Alif dari Jawa Barat. Halo Mas. Nah, jadi Wak, pengalaman horor ini tuh dialami sendiri sama Alif beberapa tahun belakangan waktu Alif ini masih berusia 20 tahun. Jadi cerita ini tuh mengisahkan tentang kisah desa mamanya Alif. Kita sebut aja lah nama desa ini Ngasemwindu ya. Nah, desa Ngasemwindu ini terbagi jadi dua bagian wilayah, Wak. Satu wilayah Kulon dan satu wilayah Tegal atau wilayah Barat dan wilayah Timur. Nah, di tengah wilayah ini ada sungai cukup besar dengan air yang cukup jernih dan juga banyak ikan. Nah, di sungai itu ada juga jembatan setapak sepanjang sekitar 6 meter berbahan beton tanpa pagar pembatas yang menghubungkan wilayah Kulon sama wilayah Tegal tadi. Nah, nggak cuma itu aja, desa ini juga dikenal masih asri kali Nadia. Area dikelilingi sawah-sawah yang subur dan juga pepohonan rindang. Di sana rumah-rumah warga juga masih banyak yang berbentuk rumah-rumah panggung dari kayu. Dengan kondisi desa yang memang masih kental sekali nuansa tradisional dan kaya akan pemandangan alam itu, kehidupan warga desa di sana jauh dari keramaian dan memang terasa tenang kali di kampung mama aku itu. Tapi di balik suasana desa yang terlihat tenang itu, sejak dulu, Wak, di sana tuh ada urban legend yang terkenal kali. Yaitu sosok kakek penunggu jembatan penghubung wilayah Kulon dan Tegal desa. Menurut cerita, Wak, sosok kakek ini tuh biasanya akan menampakkan diri ke orang yang lewat di malam hari di jembatan itu. Dan kalau udah malam, sepi jembatan itu nanti, jarang ada yang mau lewat di sana karena banyak yang ditampain sama si kakek ini. Nah, karena ada cerita tentang sosok kakek itu, orang-orang pun menyebut jembatan ini jadi jembatan angker gitu loh. Nah, karena sejak kecil Alif ini memang sering datang kali ke desa mamanya, Wak, ya Alif juga jadi tahu lah cerita soal si kakek-kakek itu ya kan. Tapi Alif masih nganggap itu cuman cerita mitos aja tuh buat nakut-nakutin anak kecil atau bikin mungkin warga lebih hati-hati aja waktu lewat sana. Karena kan kayak aku bilang tadi, bentuk jembatan itu cuma jalan setapak, Wak. Bahkan untuk motor lewat nggak bisa dan memang nggak ada batas pagar pembatasnya. Takutnya kalau nggak hati-hati ya orang kan bisa jatuh ya kan. Nah, mungkin gara-gara itu. Apalagi di sekitar jembatan itu juga banyak kali pohon-pohon, terutama pohon bambu yang bisa aja di situ ada ular yang mangsa siapa aja kapan aja gitu. Ditambah, Wak, sejak kecil Alif sendiri juga, Alif maupun keluarganya sendiri juga belum pernah ngalamin kejadian-kejadian mistis di sana. Jadi Alif pikir ya udah cerita horor itu kayak ya nggak betul-betul nyata lah gitu. Sampai akhirnya waktu si Alif ini udah dewasa, dia ngalamin sendiri kejadian mistis yang akhirnya bikin dia percaya ada memang sosok di jembatan itu. Nah, ini kita masuk ke ceritanya. Jadi ceritanya, Wak, beberapa tahun belakang waktu si Alif ini masih berusia 20 tahun, Alif sama kedua orang tuanya lagi pulang kampung ke desa mamanya Alif itu, yang di desa itulah.